Warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di majelis kita tercinta, Majelis Taklim Muslimah Mafaza Kabupaten Wonosobo. Alhamdulillah atas izin Allah, hari ini kita akan kedatangan sosok pemuda yang luar biasa yang menulis di salah satu lembar bukunya, "Wahai perempuan, tidakkah engkau tergoda menjadi seorang perempuan yang lahir dari rahimmu, seorang anak yang memaksa dunia untuk bertepuk tangan kepadanya." Maka mari ibu-ibu, kita awali majelis ini dengan doa, dengan permohonan kepada Allah. Semoga dengan kita berjumpa dengan beliau, kita mendapatkan inspirasi, kita menjadi ibu yang baik. Semoga anak-anak kita dijadikan oleh Allah sehebat Dr. Gamal dan sehebat tokoh-tokoh muda di Indonesia yang lainnya, insya Allah. Kepada para bapak, alhamdulillah setiap Sabtu jam 1 siang ada kajian rutin di sini untuk ibu-ibu. Monggo istrinya diminta rawuh kemari untuk bersama-sama kita mengaji bagaimana menjadi perempuan yang baik. Saya kira tidak bijaksana, beliau sudah rawuh di hadapan kita semuanya. Kita ucapkan ahlan wa sahlan. Mohon dengan sangat untuk seluruh jamaah menyilent HP atau memode dengan pesawat. Silahkan mengambil gambar tapi tidak dengan suara. Untuk yang terakhir, mari kita bersihkan hati kita. Jangan datang ke tempat ini layaknya gunung, karena air tidak bisa mengalir dari dataran rendah ke gunung, tapi air akan mengalir dari gunung ke lembah. Insya Allah ilmu beliau akan menyirami hati kita semuanya. Selamat mengikuti kajian, kita nikmati. Semoga hujan yang mengiringi kita siang hari ini adalah hujan yang penuh dengan keberkahan. Dari kami akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala salah yang panitia lakukan di dalam majelis tablik akbar ini. Selamat mengikuti kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah tabligh akbar yang taat, yang menginspirasi, yang dirahmati oleh Allah SWT. Sedikit saya akan menyampaikan profil tentang Dr. Gamal Al bin Said M. Biomed. Beliau adalah seorang dokter, inovator kesehatan, sekaligus wirausahawan sosial yang juga menjadi inspirator kebanggaan untuk kita di Indonesia maupun di dunia internasional. Beliau adalah dokter lulusan Universitas Brawijaya yang sudah memiliki banyak prestasi sejak usia belia. Berbagai inovasi yang telah beliau kembangkan diantaranya adalah klinik asuransi sampah, berobat dengan sampah, Inmed, siapapeduli.id, dan berbagai inovasi kesehatan lainnya. Dengan berbagai inovasi kesehatan tersebut, alhamdulillah masyarakat yang kurang mampu bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Karena kita tahu bersama tidak semua orang mudah untuk mendapatkan akses layanan kesehatan saat ini. Dan perlu juga kami sampaikan, di masa kuliahnya Dr. Gamal telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Dan sebetulnya saat ini beliau juga sudah mendapatkan 40 penghargaan totalnya, mungkin sudah bertambah kembali. Tak hanya itu, beliau juga meraih penghargaan dari Kerajaan Inggris, penghargaan HRH Bridge. Inovasi yang beliau gagas juga mendapatkan apresiasi dari Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam acara World Festival of Young and Student pada tahun 2017.
Pada forum ini beliau diminta untuk memberikan inspirasi kepada puluhan negara yang ada di dunia ini. Dan mari kita simak selanjutnya profil Dr. Gamal Albin Said melalui video berikut ini. Dilahirkan 8 September 1989 di Kota Malang, Dr. Gamal Albin Said adalah seorang inovator kesehatan dan wirausaha sosial. Di masa kuliahnya, Dr. Gamal Albin Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Kisah seorang anak pemulung bernama Khairunisa yang meninggal di gerobak memotivasi Dr. Gamal Albin Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan, diantaranya klinik asuransi sampah, Inmed, dan siapapeduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Albin Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRS The Prince of World Youth Sustainability Entrepreneur Award dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Tak hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 diantaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Gamal Albin Said juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Gamal Albin Said, termasuk di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal berbicara di 17 negara. Baik, Masya Allah, luar biasa perjalanan Dr. Gamal sejak muda. Ada satu hal yang kita simak yang cukup menantang bahwa hari ini kita di usia berapa dan pada usia berapa Dr. Gamal sudah melahirkan inovasi yang tidak berpengaruh hanya untuk ke dirinya pribadi tetapi ke seluruh masyarakat Indonesia dan juga memberikan inspirasi untuk dunia internasional. Jika kita simak inovasi-inovasi yang dilahirkan oleh Dr. Gamal, yang paling menarik mungkin adalah inovasi klinik asuransi sampah. Klinik asuransi sampah ini adalah asuransi kesehatan mikro menggunakan sampah sebagai sumber pembiayaan. Mungkin ini satu-satunya di Indonesia. Dengan program ini, memobilisasi sumber daya masyarakat yang terbuang untuk mengakses pelayanan kesehatan dan menghilangkan penghalang antara vaskes dengan masyarakat. Melalui program ini masyarakat cukup menyerahkan sampah senilai 10.000 setiap bulan. Masya Allah, luar biasa. Dan Alhamdulillah telah hadir bersama kita Dr. Gamal Albin Said. Ahlan wa sahlan, merupakan suatu berkah keistimewaan bagi Wonosobo, bagi tabligh Akbar ini bisa mendengarkan, menyimak langsung bagaimana perjalanan beliau. Pastinya akan memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Kepada Dr. Gamal Albin Said, kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan dan sungguh merugi yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu?
Pertama syukur kepada Allah yang memberikan kita kesempatan merasakan manisnya iman dan Islam. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada inspirator kita, kebanggaan kita, teladan kita yang bahkan di akhir hayatnya beliau mengatakan umatku, 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 Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita, ayah kita, ibu kita, semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh yang bisa membawa kebaikan, rahmat, karunia bagi kedua orang tua kita. Yang aminnya kencang, saya doakan hutangnya lunas. Pertama, terima kasih jamaah sekalian. Saya mohon izin sambil berdiri ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Hari ini saya akan berbagi bagaimana kita melahirkan ya, mempersiapkan anak-anak kita, generasi-generasi penerus kita untuk bisa menampilkan keindahan Islam lewat karya, prestasi, dan kontribusinya. Dan saya berharap, yakin optimis ya, nanti mungkin anak-anak Bapak Ibu ada yang punya prestasi lebih dari apa yang saya raih hari ini. Dan hal pertama yang harus kita lakukan adalah menemukan potensi diri anak-anak kita. Gimana caranya Dr. Gamal? Ada dua teori yang saya pakai. Yang pertama adalah divine calling atau true calling. Itu adalah teori dari dosen di Harvard University, namanya Tal Ben-Shahar. Dia mengatakan, kalau kita mau menikmati hidup, punya pencapaian luar biasa dan punya dampak yang besar, strength, meaning, hal yang disukai, kuasai, dan bermanfaat. Jadi when our interest, ketika kesukaan anak-anak kita intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhannya, and then get bundled up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana kelak Allah memberhasilkan anak-anak kita. Dan yang kedua adalah ikigai. Ikigai setelah kaizen. Dia lihat 4 hal, what you love, apa yang anak-anak kita, what you are good at, apa yang anak-anak kita kuas kita di kemudian hari. Buktinya Pak Dr. Gamal, saya suka 3 hal, health innovation, social enterprise. Saya suka menginspirasi anak-anak muda untuk berbuat sesuatu yang nyata. Waktu kuliah, saya datang ke ruangan dosen saya bilang, dok, saya ingin jadi inspirator kayak dokter. Sampai saya terbawa mimpi, bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? Предприниматель Гамаль Альбин Саид, Индонезия. Финалист шоу «Народный артист» и «Голос» Александр Panayota. As a medical doctor, I said it should not happen. Considering that millions of people still need help, our work is not finished. We still have a big job to do. Jadi saya bukan nari atau nyanyi ya Bapak Ibu ya, jangan salah ya. Saya diminta berbagi inspirasi di hadapan 25.000 orang dari 150 negara di Stadion Piala Dunia ketika itu. So my first advice ya, for all of you in here adalah temukan potensi anak-anak kita. If they follow their passion, many people, impact will follow them. Kalau anak-anak kita ikuti passionnya, maka keberhasilan hanya masalah waktu. Jadi jangan korbankan potensi atau passion anak-anak kita karena recehan rupiah. Karena realitasnya 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan, 80% orang sedang bekerja di tempat yang mereka tidak inginkan, 44% orang pasrah bahwa mereka tidak akan pernah bekerja di tempat yang mereka inginkan. Oleh karena itu, bantu ya anak-anak kita menemukan potensinya. Penting gak anak-anak sekolah tinggi Bapak Ibu? Penting ya? Ini penelitian, semakin tinggi tingkat pendidikan anak-anak Bapak Ibu semua, semakin tinggi rata-rata pendapatannya di kemudian hari. Jadi jihadnya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian itu adalah jihad pendidikan ya, untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak. Dan yang kedua, saya buat perusahaan yayasan namanya Indonesia Medica, untuk memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Dan kami bersyukur ya, ini nggak bermaksud sombong, cuman sedikit pamer ya, sama aja ya. Kami diapresiasi berbagai negara, ini ketika di Peru dan di Jerman. Okay, it's worked you. Mr. Gamal Albin Said from Indonesia Medica to join us on the stage for the prize giving ceremony. So why don't you come and stand up? Gamal, please come on stage. Lower the sound. Mau tahu cara instannya supaya anak-anak bisa meraih pencapaian ini? Mau atau mau banget? Gak ada cara instannya Bapak Ibu ya.
Anak-anak kita harus mau soroh, harus mau merasakan ketidaknyamanan. Wa malazatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kalau anak-anak kita nyaman, mereka sulit tumbuh berhasil. Kalau mau tumbuh berhasil, harus mau merasakan ketidaknyamanan. There is no room for mediocre. Gak ada ruang buat orang biasa-biasa ya. Mungkin tahu Raja Inggris siapa? Siapa? Mantan suami Lady Diana? Raja Charles ya. Nah saya bersyukur waktu kuliah diundang makan malam 2 kali oleh Raja Charles. Lalu dikasih beasiswa 1 year mentoring di kampus terbaik dunia. Dan pulang dapat dukungan ya. Modal yang luar biasa dari kerajaan. Putin ya, beliau dinobatkan sebagai one of the most powerful leader in the world dan beliau mengundang saya secara khusus lalu memberikan apresiasi dan dukungan. Dan banyak tokoh-tokoh dunia lain ya, termasuk John Kerry, Sekretaris Negara Amerika Serikat, lalu Putri Mahkota Denmark dan tokoh-tokoh dunia lain ya. Satu hal yang saya ingin bagikan, saya sama seperti anak-anak Bapak Ibu semua. Tinggal di daerah, jauh dari ibu kota, jauh dari hiruk-pikuk dunia ya. Tapi apa hikmahnya? Yang kita lakukan, yang anak-anak kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya memberhasilkan anak-anak kita kelak. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Dan yang kedua, saya yakin gak ada anak yang malas, gak ada anak yang malas. Yang ada itu anak yang belum menemukan why atau alasan. Apa maksudnya why atau alasan? Itu adalah cause, sebab, belief, keyakinan yang mendrive anak-anak kita memberikan yang terbaik yang dia bisa. Nah apa why-nya saya sehingga bisa meraih penghargaan dunia tersebut? Ini kisah nyata seorang ibu, usianya 46 tahun ketika itu. Beliau mohon izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi. 46 tahun, bukan ambil S2, S3, ambil D1 mau belajar ilmu tafsir. Sampai anaknya tanya, Mami sudah tua, mau apa kuliah lagi? Apa jawabannya? Mami mau mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka. Setiap anaknya berangkat ujian, ibu ini tanya, Nak, nanti kau ujian jam berapa? Waktu kau ujian, Mami di atas sajadah. Itu berjalan terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai anaknya masuk 1 di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia versi WCSRD ya. Dan siapakah ibu itu? Ibu saya maksudnya ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu saya berkorban banyak buat saya. You can play it, but in the lower sound. Bapak dan Ibu saya berkorban banyak buat saya. Ayah saya jual tanahnya supaya saya anaknya yang namanya Gamal bisa kuliah di kedokteran. Pernah kelas 3 SD, ada tugas ngetik naskah drama. Di rumah nggak ada komputer, nggak ada laptop. Malam hari bapak saya bawa mesin ketik. Dari kantornya, usahanya, keluarga kami ke rumah, ibu saya ngetik mulai malam sampai pagi. Dan satu momen mahal dalam kehidupan saya ketika subuh, jam 4 pagi, saya terima email dari Cambridge University bahwa saya lolos sebagai finalis ya, penerima penghargaan kehormatan dari kerajaan Inggris. Itu saya saksikan wajah kebahagiaan penuh kebanggaan. Jadi I have something life for someone, I must not disappointed. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Dan saya yakin bukan saya saja ya. Betapa banyak kita di masjid ini ya, di tempat ini. Menyaksikan dengan mata kepala kita. Orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan. Supaya kita anak-anaknya bisa belajar lebih baik. Tapi betapa banyak di antara kita melupakan itu. Dan membiarkan kehidupan kita berlalu penuh keegoisan, tanpa keinginan sedikit pun membahagiakan orang tua. Tanamkan ke anak-anak kita Bapak Ibu. Jadikan keinginan membahagiakan orang tua itu motivasi. Yang membuat kita belajar, berjuang, berkorban 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Dan yang ketiga ya, apalagi kita sebagai seorang muslim, satu di antara 3 amal yang paling Allah cintai. Itu anak berbakti pada orang tua. Dan satu di antara 2 azab yang Allah percepat di dunia, selain pemimpin yang zalim itu adalah anak yang durhaka pada orang tuanya. Dan yang ketiga, dorong anak-anak menjadi eminen atau prominen ya. Sekolah tinggi dan membuat karya nyata. Jadi ada namanya eminen. Eminen itu
anak-anak Bapak Ibu dikenal karena ilmu yang dimiliki. Ada namanya prominent, has the idea of being well known and important. Anak-anak dikenal karena ide, gagasan, karya yang dihasilkan. Nah, yang pertama saya mau cerita contoh karya yang kami buat ya, namanya Malang Cerdas ya. Jadi setahun terakhir kami buat program di Malang Raya untuk membantu pelajar-pelajar meraih prestasi menggapai mimpi ya. Program unggulan kita yang pertama adalah beasiswa Malang Cerdas. Alhamdulillah per hari ini kita sudah menyalurkan 503 beasiswa untuk pelajar-pelajar di Malang Raya. Dan ini contoh adik-adik yang sekarang bisa kuliah melalui beasiswa yang kami berikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Silma Huriel Fitri sebagai awardee beasiswa dari Malang Cerdas. Saya Ahmad Mulazim Malaki, penerima beasiswa Malang Cerdas. Saya Intan Nuraini Setiasik, saya penerima beasiswa Malang Cerdas. Saya Isa Bakri, salah satu awardee beasiswa Malang Cerdas. Saya Muhammad Agus Irvanto, penerima beasiswa Malang Cerdas. Perjalanan saya bisa mendapatkan beasiswa ini dimulai ketika saya lulus SMA 2 tahun yang lalu. Saya mengikuti berbagai macam tes SNMPTN, SBMPTN, namun sayangnya Oke, you can belum skip this part. berhasil. Dan program kami yang kedua Bapak Ibu namanya Gamal Goes to School ya. Jadi setahun terakhir saya mengelilingi 231 sekolah Semalang Raya ya. Jadi bayangkan semua SMA negeri saya kunjungin di Kabupaten Malang. Separuh SMA, SMK negeri swasta di Kota Batu sudah saya kunjungin. Bahkan sekitar 30-40% ya dari semua SD di kota saya sudah saya kunjungin. Kalau orang dengar 503 beasiswa dan 231 sekolah mungkin terdengar biasa. Tapi bagi saya dan tim butuh perjuangan dan pengorbanan luar biasa. Kadang kami berangkat setengah 5 pagi, kembali setengah 1 dini hari ya. Sampai kita punya prinsip ya, ini quote favorit saya, lebih baik kita menderita karena kedisiplinan daripada kita menderita karena kegagalan, penyesalan dan kekalahan ya. Jadi disiplin itu senjata ampuh yang dimiliki oleh anak-anak kita. Dan itu adalah jembatan antara cita-cita anak-anak kita dengan pencapaiannya. Dan yang kedua, waktu kuliah dulu saya buat program namanya Klinik Asuransi Sampah. Ini kisah nyata, seorang anak pemulung namanya Hairunisa. Penghasilan ayahnya 10.000 setiap hari. Suatu hari dia sakit diare, tapi karena bapaknya nggak punya cukup uang, dia nggak bisa pergi berobat. Dia menemani bapaknya memulung. Sampai 5 Juni, Hairunisa ini meninggal dunia tepat di gerobak sampah ayahnya. Kisah ini menjadi motivasi buat saya dan teman-teman mengembangkan yang namanya Klinik Asuransi Sampah, because we believe that health is fundamental human right. Ya. Karena kami yakin kesehatan adalah hak setiap orang, termasuk mereka yang kurang mampu. Jadi di tempat kami, warga itu berobat, dapat jaminan kesehatan, bisa operasi rawat inap cukup membayar dengan kardus plastik. Dan ini pendapat warga atas apa yang kami kembangkan. Dia sakit dia sakit. Makan cumi, kalau mie kobong pada anuan dia apa nyaman? Nyaman sampah nyaman kalau liar. Nyaman liarnya sampah liar nyaman. It's work. I know I can sell my trash here, so I collect it. Before, I used to throw everything in the street. But now I started to realize that my rubbish could be useful. Pressure, and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying. Jadi don't be proud with your idea, but focus on the problem that you want to solve ya. Jangan bangga sama ide kita, tapi fokus pada masalah yang mau kita hasilkan. Wa kulit malu, fasyarallahu malakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturaduna ila alimil ghaibi, fasyadati fa inna bikum bima kuntum ta'malun. Jadi
dari situ kita belajar Bapak Ibu ya. Nilai hidup anak-anak kita itu ditentukan oleh karya yang dia hasilkan. Dan yang kedua, saya magang di satu rumah sakit. Saya jaga malam, yang ketiga saya jaga malam di IGD rumah sakit ya. Saya terima pasien namanya Awalun Nikmah, anak yatim piatu, patah tulang paha kiri butuh biaya operasi. Lalu saya upload di Facebook saya, besoknya banyak membantu. Semenjak hari itu kami buat program namanya Siapa Peduli untuk bantu pasien-pasien yang butuh biaya operasi yang jumlahnya besar. Ini pasien awal kami, namanya Abilaksono, sakit severe Crouzon syndrome. Butuh biaya operasi 300 juta ketika itu, alhamdulillah terbantu lewat program yang kami kembangkan. Bapak Ibu semua, orang tidak peduli seberapa hebat kaya pintarnya anak-anak kita. Yang mereka pedulikan hanyalah satu, apakah kehadiran anak-anak kita memberikan manfaat untuk mereka. Bahkan salah seorang ulama menuliskan dalam kitabnya, boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untukmu. Dari orang fakir yang kau tolong, dari orang kelaparan yang kau beri makan, dari orang yang dihimpit kesulitan yang telah engkau lapangkan. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan. Dan yang ketiga, kami buat aplikasi digital namanya InMed untuk mendigitalisasi berbagai layanan kesehatan di masyarakat. Bangun tidur badan demam, mau ke dokter tapi mager. Klik aja InMed. Pulang kerja badan capek, terus mandi enak nih. Bentar, boleh nggak ya mandi malam? Klik aja InMed. Malam-malam lapar melanda, mie instan emang menggoda. Cari mie yang sehat, klik aja InMed. Hari libur setrika segunung. Pas asik setrika ada telepon masuk. Salah angkat telepon. Klik aja InMed. Orang tercinta sedang sakit parah dan butuh biaya pengobatan besar. Klik aja InMed. Pengen beli ketoprak, pas lagi di jalan kena tabrak. Klik aja InMed, ambulan datang. Butuh tambahan transfusi darah tapi bingung cari kemana? Klik aja InMed. Oke, dan saya yakin di rumah sering ya debat sama anak-anak soal benda ini ya, betul apa betul? Benda ini luar biasa Bapak Ibu. Benda ini bisa membuat anak-anak dikenal oleh puluhan juta orang, menginspirasi jutaan orang, mendapatkan banyak kesempatan peluang di kemudian hari. Tapi benda ini juga bisa menghancurkan kehidupan anak-anak kita. Membuat anak-anak kita menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran secara sia-sia ya. Jadi kita bersyukur sebetulnya. Dulu sebelum ada benda ini, kita harus kumpulkan orang di stadion untuk bicara di hadapan puluhan ribu orang. Sekarang dari rumah kita, dari meja belajar kita, dari tempat tidurnya ya, anak-anak kita bisa buat konten yang disaksikan jutaan orang di Indonesia ya. Saya bersyukur saya punya 2 juta follower di media sosial saya, sehingga setiap konten yang kami produksi bisa disaksikan jutaan orang di Indonesia ya. Karena kami fokus membuat konten-konten yang menginspirasi, alhamdulillah banyak brand-brand dunia bekerja sama. Misalkan ini ketika syuting di Malaysia untuk promosi di berbagai negara di Asia Tenggara. Cara kita memulai pagi itu menentukan bagaimana kita menghabiskan waktu sehari. Dalam hidup, tugas kita bukanlah melampaui orang lain ya, tapi melampaui diri sendiri. Melampaui hari kemarin dengan hari ini. Jadi setiap matahari terbit, kita harus menjadi lebih baik setiap hari. Iya, jadi daripada jadi haters lovers, kenapa anak-anak kita nggak didorong membuat gadget ya, menggunakan gadget secara positif. Nah, gimana caranya pakai gadget yang tepat buat anak-anak? Kalau di bawah 2 tahun, anak-anak nggak boleh pakai gadget sama sekali Bapak Ibu ya. 2-6 tahun, maksimal 1 jam setiap hari nggak boleh lebih. 6-18 tahun, maksimal 2 jam setiap hari. Kenapa ini penting? Karena gadget itu bisa bikin anak-anak kecanduan ya. Saat anak-anak kita main game, itu keluar dopamin di sarafnya ya. Saat anak-anak pakai media sosial ya, ada like, komen, itu keluar dopamin di sarafnya. Dan itu buat anak-anak kecanduan dan dampaknya bahaya. Bisa gangguan penglihatan, pendengaran, sulit fokus, meningkatkan resiko penyakit Parkinson, dan lain sebagainya. Nah, gimana supaya anak-anak bisa menggunakan gadget dengan tepat ya? Ada teori namanya 20-20-20. Setiap pakai 20 menit,
istirahat 20 detik, lihat yang jaraknya jauh 20 kaki untuk menjaga kesehatan mata atau sekitar 6 meter. Lalu kedua, jadi panutan Bapak Ibu semua ya. Jadi anak-anak sekarang pinter, kalau dikasih tahu lele, do, HP-an terus jawabannya apa? Nah ibu ya HP-an ya kan ya. Ibunya jualan online shop ya. Jadi bahkan survei bilang 79% orang tua kalau bangun tidur ngapain? Pegang HP ya. Dan yang ketiga, batasi waktu sesuai dengan usia. Dan yang keempat, siapkan tempat khusus ya. Sehingga Bapak Ibu bisa kontrol. Walaupun anak-anak cuma lihat 30 detik Bapak Ibu. Kalau itu nggak baik ya, bisa merusak masa depan anak-anak kita. Dan anak laki perempuan beda Bapak Ibu semua ya. Anak laki-laki otak kanannya berkembang lebih cepat dibandingkan otak kirinya. Iya. Jadi jangan kaget kalau yang biasanya juara 1 ketika kelas 1 SD anak perempuan ya. Dan jangan kaget juga kalau punya anak laki-laki bola ditendang, mainan ditendang ya. Terbawa ketika dewasa. Kalau ibu-ibu WhatsApp suaminya bawa panjang-panjang jawabannya apa? Ya oke ya. Itu bukan berarti nggak peduli ya. Tapi itu fitrahnya demikian. Dan bedanya lagi penghubung otak kanan kiri itu anak laki-laki lebih tipis ya. Jadi bapak-bapak ini kalau ada masalah nggak kelihatan di wajahnya. Beda dengan anak perempuan ibu-ibu ya. Kalau ada masalah bisa cemberut 3 hari ya. Ya, puriknya juga 4 hari gitu. Nah itu mungkin yang penting ya, oleh karena itu ibu bisa menjadi, ini 4 tahapan menjadi ibu yang tepat ya. Pertama, bunda parenting ya, bunda sayang ya. Jadi ibu-ibu harus belajar ilmu parenting buat anak-anak. Gak bisa sambil lalu, baca bukunya, ikut materinya, pengajiannya, kelasnya. Kedua, harus jadi bunda cekatan nih. Jadi siap menghadapi berbagai situasi yang terjadi. Mati lampu di rumah, let's say, butuh ke rumah sakit segera, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, bunda produktif. Bapak ibu, ibu-ibu lihat potensinya apa, lalu yang bisa dikontribusikan buat keluarga. Ada yang mungkin untuk bisnis, let's say, ada yang mungkin belajar tadi ya, tentunya agama untuk bagaimana mendidik anak. Dan yang gak kalah penting tadi misalkan, apa yang bisa dilakukan untuk memberikan kontribusi buat keluarga. Dan yang keempat, baru bunda solehah ya. Itu bagaimana memberikan inspirasi buat atau manfaat buat masyarakat sekitar. Dan yang berikutnya penting, keempat ya, visi yang kuat ya. Ini kisah pemuda yang bisa menjadi inspirasi buat kita semua ya. Oke. Kisah ini diawali, oke kita saksikan sejenak ya. You can bring the microphone in here if possible. The microphone. Yes, that's one. Jangan dekat ya. Oh iya. Jangan terlalu dekat karena nyetrum. Oh iya iya. Kamu pakai bawa ini satu ke sana deh. Ah, depan ini. Oke, good. Let me move to here. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Nah, lebih enak ini ya. Oke. Ya, you can bring both of them. That's right. Oke, sampai mana tadi? Oh iya, kisah seorang pemuda ya. Jadi ini pemuda insya Allah bisa menjadi role model ya. Contoh yang sangat baik buat anak-anak kita semua ya. Kisah ini diawali. Ketika Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu? Konstantinopel atau Roma?" Rasulullah menjawab, kota Heraklius terlebih dahulu. Ini merupakan sebuah bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira bagi kaum muslimin bahwa salah satu pusat peradaban terbesar akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Jadi Konstantinopel terletak di ujung pulau, dikelilingi 3 sisi lautan, Selat Bosforus, Laut Marmarah, dan Selat Tanduk. Seluruh lautannya dikelilingi rantai yang sangat besar sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya. Daratannya dikelilingi oleh dinding yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter ya. Begitu luar biasa Konstantinopel sampai Raja Prancis yang namanya Napoleon Bonaparte mengatakan,
Andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya. Dan ada hadis lain yang menjadikan kisah ini semakin menginspirasi. Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis itu menginspirasi banyak pemimpin untuk membebaskan Konstantinopel. Mulai Abu Ayyub al-Ansari, Sulaiman bin Abdul Malik, Harun al-Rasyid, Sultan Bayezid I, Sultan Murad II, mereka semua gagal. Lahirlah seorang anak namanya Muhammad. Beliau menancapkan dalam hatinya bahwa beliau ingin membebaskan Konstantinopel. Akhirnya dikumpulkan 40.000 anak, dilatih ilmu fisik, agama, perang, disebut pasukannya Janissaries. Lalu untuk merontokkan dinding Konstantinopel yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter, Muhammad Al-Fatih menciptakan sebuah senjata yang bisa melemparkan peluru yang beratnya 700 kg. Akhirnya 6 April 1453, Muhammad Al-Fatih membawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang untuk membebaskan Konstantinopel. 14 hari perang, tidak ada tanda-tanda kemenangan. Sebagian pasukannya berkata, sudahlah Muhammad Al-Fatih, kita menyerah saja, kita pulang saja, dan kita serang di lain waktu. Apakah Muhammad Al-Fatih menyerah? Tidak ya. Jadi kunci pertahanan Konstantinopel, karena lautannya dikelilingi rantai, kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya. Akhirnya Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosforus menuju Selat Tanduk melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil. Jadi bayangkan, 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Hingga Yilmaz Ostuna di dalam kitabnya Osmanli Tarihi mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang Agung. Dan akhirnya 29 Mei Konstantinopel dibebaskan melalui tangan Muhammad Al-Fatih. Pertanyaannya Bapak Ibu semua, apa yang bisa membuat seorang pemuda berusia 23 tahun bertahan 52 hari perang dan membuktikan sabda Rasulullah 825 tahun kemudian? Keesokan harinya Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukannya untuk sholat Jumat. Beliau ingin memilih pasukan terbaik sebagai imam sholat. Lalu diminta seluruh pasukannya berdiri dan beliau bertanya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak akhir balik silahkan duduk. Tidak satupun pasukannya duduk. Pertanyaan kedua, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib semenjak akhir balik silahkan duduk. Sebagian pasukan yang mulai duduk. Dan pertanyaan terakhir, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat malam semenjak akhir balik silahkan duduk. Seluruh pasukannya duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Tidak sulit bagi Allah untuk memenangkan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tapi kenapa Allah memilih Muhammad Al-Fatih? Mungkin Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa dulu pernah hidup seorang pemuda yang menjaga kedekatannya dengan Allah dan Allah berikan keberhasilan dan kemuliaan dalam kehidupannya. Masih semangat Bapak Ibu? Siap sampai Isya? Enggak. Oke. It's work. Let's start it. Dan yang keempat ya. 5, mindset kerja keras. Kalau Bapak Ibu makan bakso, makan tahu dulu apa pentol dulu? Yang dimakan tahu dulu apa pentol dulu kalau makan bakso? Kenapa makan tahu? Ya, sing enak carry ya. Keep the best for the last ya.
Teori ini bisa dipakai buat mendidik anak. Tahun 60 lahir ada sebuah penelitian namanya marshmallow. Anak-anak dimasukkan ke satu ruangan. Lalu mereka ditawarkan, kalau mereka nggak makan permen 10 menit, mereka dapat 2 permen. Mereka dikasih 1 permen, lalu ditawarkan kalau nggak makan permen 10 menit, mereka dapat 2 permen. Sebagian besar anak nggak tahan ya. Mereka memilih makan 1 permen dibandingkan sabar sebentar supaya bisa makan 2 permen. Lahirlah sebuah teori yang namanya delaying gratification. Kemampuan anak-anak mengatur ketidaknyamanan supaya mendapatkan kenyamanan lebih di kemudian hari. Ternyata 20 tahun kemudian anak-anak yang sabar 10 menit punya kemungkinan berhasil jauh lebih besar ya. Waktu saya SMA dulu Bapak Ibu, saya ingin sekali diterima di kedokteran Brawijaya. Di sekolah saya biasanya cuma 1 siswa setiap tahun yang diterima tanpa tes ya. Karena saya ingin sekali ya masuk kedokteran Brawijaya tanpa tes, saya jaga supaya saya juara kelas. Sampai suatu ketika ada ujian lari di sekolah. Ada ujian lari di sekolah, lari saya nggak pernah paling cepat sebelumnya, dan hari itu saya sedang sakit. Tapi karena saya ingin sekali masuk kedokteran, saya bersyukur bisa lari paling cepat ketika itu. Dan selesai ujian nasional diumumkan, saya diterima di kedokteran Brawijaya tanpa tes. Kenapa saya cerita ini Bapak Ibu semua? Kita tahu anak-anak kita membenci detik-detik saat dia belajar, teman-temannya bersenang-senang. Anak kita membenci detik-detik saat dia belajar, teman-temannya jalan-jalan, nonton ya. Tapi belajar keras itu layak kita lakukan, belajar keras itu layak anak-anak kita lakukan untuk menjalani sisa hidup dengan penuh keberhasilan dan kemenangan ya. Dan pernah nggak kita dihina, dicaci, dimaki dengan sangat sadis? Pernah? Bayangkan nanti anak-anak kita menghadapi tekanan masalah ya yang jauh lebih besar dibandingkan yang kita sampaikan ke anak-anak. Kalau ada yang menghina kamu, belajar keraslah sampai orang yang menghinamu tanya, Mas Mbak ada lowongan kerja nggak ya? Gitu ya. Nanti kalau anak-anak kita sudah berhasil keliling dunia, kemana-mana pakai kacamata hitam. Nanti orang-orang tanya, Mas Mbak kenapa pakai kacamata hitam? Anak-anak kita bisa jawab ya, masa depan saya terlalu cerah silau. Lihatnya Bapak Ibu semua ya. It's work Mr. Frat. Maybe you can change the connector ya. Use the another connector if possible. Oke. Inna allaha ma'ah sabiri. Sabar nggak Ibu-Ibu? Sekedap. Kabel yang itu mungkin enggak ya. Maybe you can change that one ya. You can use that one maybe. Use that connector if possible. Not possible. Oke, kita lanjutkan ya. Penemu lampu siapa Ibu-Ibu? Penemu lampu namanya? Bukan Philips ya. Philips kalau beli lampu di Indomaret ya. Namanya Thomas Alva Edison. Dia dikeluarkan dari sekolah. Sekolah kirim surat buat ibunya. Ibunya baca dengan keras, anak Anda terlalu jenius, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Akhirnya, dia melakukan lebih dari 9.000 uji coba dan dia menemukan lampu. Suatu ketika, ibunya meninggal dunia dan dia menemukan surat yang dikirim sekolah buat ibunya. Ternyata apa tulisannya? Anak Anda idiot, sekolah kami tidak bisa mendidiknya ya. Bayangkan, ibu luar biasa seperti apa yang mengubah seorang anak yang dianggap idiot oleh teman-temannya, akhirnya menghasilkan karya yang kita nikmati sampai hari ini Bapak Ibu semua ya. Ada namanya Pygmalion Effect. Jadi Pygmalion Effect itu apa? Kalau anak-anak kita yakin sama kemampuannya, targetnya tinggi. Dia yakin kemampuannya, dia ingin masuk kampus-kampus terbaik di dunia, ya mau di Harvard, MIT,
Stanford, Cambridge, Oxford, atau mungkin kampus di Madinah ya. Karena dia ingin masuk kampus-kampus terbaik dunia, yang biasanya bahasa Inggrisnya TOEFL-nya 60, dia naikin sampai 100-110. Yang biasanya hafalannya cuma 3-4-5 juz, dia naikin sampai 20, 30, 40, 50 juz gitu ya. 20-nya tafsir ya Ibu ya. Nah, karena kebiasaannya berubah, itu mempengaruhi hasil. Dia bisa mencapai lebih, bisa mencapai persis ya, bisa mencapai kurang dari apa yang mau dia capai. Tapi penelitian menunjukkan, anak-anak yang mau masuk Harvard, walaupun mereka gagal masuk Harvard, proses mereka masuk Harvard itu mendorong mereka akhirnya punya pencapaian yang luar biasa. Jadi itu Pygmalion effect ya. Dari lama kita belajar Bapak Ibu semua. You have idea. Kita punya ide, anak-anak kita punya ide, but everyone has an idea. Tapi setiap orang juga punya ide. So it's really about executing the idea. Ini tentang kemampuan anak-anak kita eksekusi ide mereka. And attracting other people to help you work on your idea. Dan menarik orang lain untuk membantu anak-anak kita mewujudkan ide mereka. So, stay fokus, tetap fokus. Don't talk what you are gonna do. Gak usah sibuk ngomong apa yang mau kita lakukan. Udah. Don't criticize somebody else what they are not doing. Gak usah sibuk apa yang orang lain gak lakukan. Go for it now ya. Oke, jadi itu contoh orang-orang yang punya visi hidup ya. That's fine. You can continue first until you waiting that's connected. Ini contoh orang merampok, orang nggak punya visi hidup Bapak Ibu semua ya. Mari kita saksikan. Nah ini contoh orang-orang yang nggak punya visi hidup Bapak Ibu semua ya. Ini orang merampok bank, ditanya sama manajer banknya, what will you do with the money? Mau dipakai apa uangnya? Bingung perampoknya ya. Bukan alumni Masjid Fatimah Zahra ya. Jadi mungkin anak-anak kita punya cita-cita, tapi pertanyaannya, seberapa cepat anak-anak kita mencapainya? Sudah mondar-mandir kan? Sekolah bertahun-tahun ya anak-anak kita. Apa yang dicari? Apa? Ijazah, terus ilmu, apalagi? Pengalaman, jodoh, rezeki, dan lain sebagainya. Saya kuliah kedokteran 5 tahun. 2 teman saya mencoba bunuh diri. Dua-duanya karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Karena akhwat sekarang, cewek sekarang materi-materi. Betul? Oh betul Ibu ya. Biasanya banyak yang bilang enggak ya. Tapi saya bisa buktikan kalau ada 2 laki-laki, alimnya sama, pinternya sama, baiknya sama, gantengnya sama, satu kaya satu enggak, pilih mantu yang mana? Gak usah dijawab ya. Kami para pria sudah tahu jawabannya ya. Jadi cinta itu buta. Tapi nggak tuli, bisa bedakan mana suara Honda Beat, mana suara Honda Jazz ya kan. Saya bilang sama kawan saya, agama nggak melarang mencintai, cuman diminta untuk mengatur waktu dan tempatnya. Buktinya Nabi Muhammad kalau panggil istrinya apa? Ada yang tahu? Ya Humairah, yang pipinya merahan.
Tapi kalau pasangan Bapak Ibu kehitaman jangan dipanggil ya Hajar Aswad gitu ya. Gak boleh pulang nanti Bapak Ibu ya. Oke, next. Untuk menempuh 400 meter, siput butuh waktu 37 jam, tapi mobil Formula One hanya 9 detik. Mungkin anak-anak kita punya cita-cita, tapi pertanyaannya seberapa cepat anak-anak kita mencapainya. Jadi bantu, bimbing, dampingi anak-anak kita menentukan apa yang mau dia capai. Lalu kerahkan semua sumber daya kita untuk membantu anak-anak kita mencapai dalam tempo singkatnya. Next shift. Dan yang berikutnya penting Bapak Ibu semua, itu adalah improve the value ya. Jadi sekarang anak-anak itu fokus tumbuh dan belajar. Learn and grow. Mungkin ibu-ibu ingat, Bapak Ibu sekalian ingat, waktu kita kecil, orang tua kita kalau pesan apa? Nak, belajar yang pintar biar kayak Pak Habibie. Ya. Nak, belajar yang rajin biar kayak Pak Habibie. You can maximum the sound. Maximum the sound. Jadi yang Habibie ini luar biasa Bapak Ibu. Dipanggil Mr. Crack karena keberhasilannya menemukan penemuan untuk mengetahui kebocoran pesawat. Beliau punya spiritualitas yang kokoh. Beliau mengatakan, otak saya Jerman tapi hati saya Mekah. Dan beliau mengatakan, saya bersyukur bisa membangun sinergi positif antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan spiritual. Dan yang ketiga, ini Eyang Habibie langsung yang cerita sama saya. Beliau cerita bahwa Ibunda Ainun, istri beliau, adalah lulusan terbaik se-SMA se-Jakarta, Jawa Barat ketika itu. Dan Ibunda Ainun mengatakan bahwa servis terbesar saya kepada bangsa ini adalah menjadikan Habibie seorang teknokrat, menjadikan Habibie orang yang berguna bagi bangsa. Jadi di balik laki-laki berhasil ada istri yang, ya betul ya ibu-ibu. Jadi waktu itu yang Habibie tanya sama saya, Gamal, kenapa kamu buat program berobat dengan sampah? Setelah saya jawab, beliau menambahkan why? Because you are not blind, you care about them is the beginning of everything. Karena kamu gak buta, kamu peduli pada mereka itu adalah awal dari segalanya. Jadi great leader start at home Bapak Ibu. Pemimpin besar itu lahir di rumah-rumah ya. Oleh karena itu saya berpesan bagaimana kita semua sekarang fokus bagaimana menyiapkan anak-anak kita menjadi generasi kebanggaan umat. Pernah salah seorang ulama dakwah ke Eropa. Dari Eropa, ulama ini kembali ke Timur Tengah. Karena murid yang di Eropa begitu cinta, ikutlah muridnya ke Timur Tengah. Sampai Timur Tengah muridnya kaget Bapak Ibu semua. Katanya Islam mengajarkan kejujuran, sandalnya depan masjid hilang. Iya. Katanya Islam mengajarkan kebersihan, ada orang buang air kecil di belakang masjid. Lahirlah sebuah makalah bahwa keindahan Islam ditutupi oleh orang-orang muslim. Jadi penting buat kita menampilkan keindahan Islam lewat karya, prestasi, dan kontribusi yang dimiliki oleh anak-anak kita semua. Oke, wait a moment. Oke, good. Dan yang berikutnya penting adalah kunci keberkahan Bapak Ibu ya. Ada seorang ulama, mungkin kita ingat ya, kisahnya seorang pemuda yang makan buah bukan miliknya. Dia telusuri sungai, lalu dihukum kan, bekerja di kebun 1 bulan dan menikahi anak perempuannya. Kisahnya nggak berhenti sampai di sana Bapak Ibu semua. Dari mereka lahirlah seorang anak yang kemudian menjadi rujukan bagi umat manusia. Ketika anaknya masih bayi ya, ibunya pergi ke pasar. Sampai di pasar, ibunya si bayi anaknya ini di rumah menangis. Disusui sama tetangganya. Begitu ibunya pulang, tahu disusui sama tetangganya, diangkat kakinya dimuntahkan. Kenapa? Khawatir ada hal yang subhat yang tercampur dengan anaknya. Mungkin kita ingat kisahnya ketika Umar bin Khattab menikahkan anaknya Asim
dengan seorang gadis yang tidak mau mencampurkan air dengan susu. Kisahnya tidak berakhir sampai di sana. 2 generasi kemudian lahirlah Umar bin Abdul Aziz yang memberikan kesejahteraan ke Jazirah Arab. Jadi keberkahan itu melampaui usia kita ya, melampaui generasi kita. Atau kita ingat kisahnya Utsman bin Affan membeli sebuah sumur. Dari sumur itu beliau membeli sebuah ladang. Ditanami 1.550 pohon kurma. Berkembang terus sampai dipegang kerajaan Turki Utsmani, lalu diserahkan ke kerajaan Arab Saudi. Sampai sekarang masih ada lembaga wakaf yang mengelola wakaf Utsman bin Affan yang baru-baru ini membangun hotel bintang 5 di dekat Masjid Nabawi dengan pendapatan 177 miliar per tahun. Ya, di Indonesia kita punya. Ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang hari ini bahkan Nahdlatul Ulama punya 27.000 pondok pesantren misalkan. Atau Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Ada seorang kiai 110 tahun lalu keluar rumah. Menawarkan perabat rumahnya dijual untuk gaji guru-guru yang mengajar di sekolahnya. Berkembang terus sampai dipegang kerajaan Turki Utsmani, lalu diserahkan ke kerajaan Arab Saudi. Sampai sekarang masih ada lembaga wakaf yang mengelola wakaf Utsman bin Affan yang baru-baru ini membangun hotel bintang 5 di dekat Masjid Nabawi dengan pendapatan tadi ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dengan kisahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, hari ini punya 13.000 sekolah. Punya 700 dokter setiap tahun dan akhirnya menjadi ya inspirasi bagi banyak umat manusia. Detik ini semua Bapak Ibu semua, detik ini ketika kita berkumpul di sini, miliaran orang dikubur sedang berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa mengerjakan amal soleh yang aku tinggalkan. Tapi sekali-kali tidak bisa. Dan oleh karena itu yang tidak kalah penting adalah spiritualitas ya. Buat apa dipuja-puja di dunia tapi direbus di akhirat? Betapa banyak manusia yang lalai sementara kain kafannya sedang ditenun. Berapa banyak orang bermaksiat saat kain kafannya sedang ditenun? Berapa banyak orang mengejar sesuatu yang disesali para penghuni kubur? Jadi kalau kita renungkan dalam-dalam Bapak Ibu semua, orang yang paling cerdas itu sebetulnya adalah orang yang menyiapkan sesuatu paling akhir dalam perjalanannya. Nah ini is connected. Maybe you can use the another connector. I think sometimes it's compatible. Yeah. You can use no, Mr. Prat, that one is. Jadi yang terakhir spiritualitas Bapak Ibu. Kalau kata Cak Nun, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati ya. Dan Einstein rumusnya apa? E sama dengan MC kuadrat. Wajahnya lambang kejeniusan, 100 tahun kematiannya menjadi tahun fisika. Tapi Michael Hurt meletakkan dia di urutan 10 di antara orang-orang paling berpengaruh di dunia. Bayangkan orang paling jenius diletakkan di nomor 10 ya. Artinya apa? Intelektualitas nggak cukup Bapak Ibu semua. Kalau kita mau anak-anak kita menjadi pribadi yang kokoh dan punya pengaruh besar di kemudian hari, maka anak-anak kita harus membangun keseimbangan antara intelektualitas dengan spiritualitas. You can standing again, Mr. Prat. Standing again, that's why. Yes. Masih semangat Bapak Ibu? Jadi walaupun mati lampu, LCD nggak connect harus terus semangat ya. Kisah ibu itu ya. This one. Ini contoh seorang ustazah yang memberikan hikmah untuk masyarakat Indonesia. Mari kita saksikan. والذين يؤمنون
Jadi ini seorang ustazah yang meninggal dunia saat sedang membaca ayat Al-Quran di tempat yang mulia Bapak Ibu semua. Dan saya akan berbagi kisah tentang sahabat saya, namanya Andrian Firdaus. Firdaus nama apa? Surga. Beliau Masya Allah sekali. Lulus pondok pesantren, kuliah di kedokteran Brawijaya. Ketika kuliah, beliau menjadi takmir lalu merawat musola di Fakultas Kedokteran dan buat namanya sekolah Quran untuk mengajarkan teman-teman yang nggak bisa baca Al-Quran. 20 Januari, beliau meninggal dunia karena kecelakaan dengan truk kontainer. Malam itu saya kabarkan kepada teman-teman yang lain. Bapak Ibu tahu apa yang mereka tanyakan? Gamal, ini Andrian yang sering azan di musola itu kah? Gamal, ini Andrian yang suara koriknya itu bagus kah? Gamal, ini Andrian yang suara tilawahnya itu bagus kah? Jadi sahabat saya dikenang dengan kepandaiannya melantunkan ayat suci Al-Quran dan hobinya memandangkan azan. Lalu bagaimana dengan kita anak-anak kita? Kepintaran, kekayaan, jabatan, popularitas, keindahan paras, semuanya akan ditinggalkan. Tapi betapa kita lalai mengingatnya, seolah-olah kita ini akan hidup selamanya, sehingga kita mengutamakan dunia yang fana ini. You can sit ya, enough ya. Dan 3 pesan terakhir dari saya Bapak Ibu semua, and you can still try it if possible ya. 3 pesan terakhir dari saya Bapak Ibu. Yang pertama, tanamkan ke anak-anak, jangan kikir bekerja keras. Jadi work hard in silence and let your success be your noise. Belajar keraslah dalam sunyi dan biarkan keberhasilan menjadi bisingmu. Dan yang kedua, kalau anak-anak kita tidak berjuang keras, tidak bersungguh-sungguh mengejar mimpi dan cita-citanya, maka suatu hari nanti orang lain akan membayar anak kita untuk mengejar mimpi mereka. Dan yang ketiga, orang sering tanya sama saya, Gamal, kok bisa kamu diapresiasi tokoh-tokoh dunia? Satu hal yang saya yakini, kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Allahu latifun bi ibadihi. Allah itu maha lembut kepada hambanya. Dan bayangkan Bapak Ibu semua, kalau anak kita menjadi versi terbaiknya ya, bangun jam 3 sholat malam, selesai itu sholat subuh zikir, olahraga, makan makanan sehat ya, tanpa MSG, lalu belajar keras dia, sampai dia raih cita-citanya. Begitu dia meraih cita-citanya, bekerja keras, membantu mungkin puluhan ribu orang, dan menginspirasi jutaan orang. Pasti bahagia sekali kan ya. Dan kita mulai menjadi orang tua versi terbaik buat anak-anak kita. Pesan terakhir dari saya, masa anak-anak kita sekarang itu ibarat matahari pukul 12 siang. Paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Segala lebihnya berasal dari Allah dan kurangnya dari setan. Jadi saya nggak salah apa-apa ya. Kupas-kupas buah manggis, puas gak puas waktunya habis. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiro kepada Dr. Gamal yang telah memberikan inspirasi, banyak hal yang dititipkan, semuanya informasi daging, sampai bingung mau nyatatnya seperti apa. Semoga nanti berkenan kita bisa mendapatkan materinya, tetapi paling tidak ada 6 poin yang beliau tegaskan kepada kita semuanya sebagai bekal bagi kita semua untuk membimbing anak-anak kita. Temukan potensi anak-anak kita, kemudian awali dengan why, mengapa harus mengejar itu, alasannya apa, dan kemudian doronglah untuk membuat karya nyata, dan visinya harus kuat, dan tadi jangan pernah batasi impian cita-cita anak kita, tapi jangan lupa juga untuk mengeksekusi idea dari perjalanan untuk mencapai visi. Kemudian yang kelima, mindsetnya harus kerja keras. Tidak
santai-santai saja, tidak ele-elean. Kemudian yang keenam, spiritualitas. Karena bagaimanapun juga tadi di 3 poin terakhir yang Dr. Gamal sampaikan, ketika kita menyempurnakan niat, maka Allah yang akan menyempurnakan langkah kita untuk mewujudkan impian kita. Banyak tips juga untuk kita para bunda. Bunda harus sayang, bunda harus belajar parenting, bunda harus cekatan, harus produktif, sekaligus yang terpenting adalah bunda harus solihah. Banyak sekali yang sudah ditekankan oleh Dr. Gamal, dan mumpung beliau masih ada di sini, masih ada kesempatan waktu, kami persilahkan kepada jamaah bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. 1 dari akhwat dulu. 1. Oke. Ada lagi dari akhwat di ruang depan? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, 1 dulu, kemudian dari Ikhwan. Apakah ada yang ingin bertanya? 2, 1, oke. Oke, dari akhwat ada 2 ibu, kemudian dari Ikhwan nanti akan menyusul 1 bapak. Mohon izin, saya persilahkan dulu dari yang paling dekat. Mohon maaf ya ibu, biar mic-nya gampang. Monggo ibu, disebutkan dari mana dan pertanyaannya langsung kepada Dr. Gamal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Dr. Gamal, nama saya Rosita dari, ini menyebutkan apa? Dari komunitas Alisa Khadijah, Ijmi Wonosobo. Mau tanya tentang, ini kan kita pengen nih melahirkan sosok-sosok generasi yang kelak dunia akan bertepuk tangan kepadanya. Gimana caranya dokter? Karena karakter anak-anak itu kan berbeda gitu. Qadarullah saya mempunyai anak dengan karakter yang sengwis, apa ya namanya ya? Dia itu tidak bisa diam, dia tidak bisa diperintah dengan secara langsung, tapi dia itu selalu mendengar pada saat dia itu happy, dia bergerak. Itu saya mendengar di kajiannya Dr. Aisyah Dahlan. Mohon pencerahannya dokter, bagaimana caranya saya terutama mendidik anak yang berkarakter seperti itu. Terima kasih. Bisa ditampung ya Ustazah ya? Mohon izin ibu mungkin bisa mendekat ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Dr. Gamal, nama saya Siti Wartona dari Kertek. Mau minta nasihat tentang tadi kan frekuensi HP menurut umur. Kebetulan anak saya adalah yang terakhir umur 8 tahun, itu kategori per hari adalah 1 jam ya dokter. Mohon nasihatnya, 1 jam paling efektif agar anak bisa main HP tapi dia slow, nyaman, dan stresor yang tadi pagi didapat dari sekolah, dia sudah rileks, dan nanti setelah 1 jam HP saya minta itu anak sudah konsentrasi lagi belajar untuk persiapan hari esoknya lagi. Mungkin itu karena terus terang saya memang sulit untuk mengendalikan itu karena anak saya umur 8 tahun, saya sudah memberi contoh meminimalkan di rumah untuk minim sekali HP kecuali untuk urusan penting. Qadarullah namanya anak-anak ya lihat namanya TikTok kayak zaman sekarang mungkin kayak tolilet bajori itu, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Mohon nasihatnya dokter, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2.
Mohon maaf, Ustadz Dr. Gamal. Perkenalkan, nama saya Ikrom dari Gema Keadilan Kabupaten Wonosobo. Alhamdulillah. Wakili teman-teman mengucapkan selamat datang di Kabupaten Wonosobo. Kemudian yang kedua yang kami tanyakan adalah kami dari Gema Keadilan Kabupaten Wonosobo sudah banyak mengadakan kegiatan, tapi yang menjadi masalah adalah antusiasme remaja saat ini itu kurang. Karena ketika mereka diajak untuk kegiatan yang sifatnya positif, mereka berpikir adalah lebih fokus ke pekerjaan atau ke pendidikan yang bisa dikatakan sekarang waktunya sudah cukup menyita. Sehingga mereka lebih ke orientasi ke pekerjaan dan PR pekerjaan di rumah seperti itu. Sehingga kami masih menggali kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menggugah sosial entrepreneur mereka sehingga mereka bisa hadir di setiap kegiatan yang kami lakukan. Mungkin kami ingin belajar dari Dr. Gamal kegiatan yang positif terhadap anak-anak yang sekarang terlalu sering dengan gadget itu seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan, Dr. Gamal, bagaimana caranya menjalankan semua rumus tadi, tapi pada karakter anak yang cukup aktif, kemudian bagaimana manfaatkan waktu 1 jam untuk bermain HP, tetapi anaknya juga nyaman, tapi juga tidak tersesat di dunia yang tak terbatas seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana membangkitkan antusiasme para remaja, kegiatan-kegiatan positif apa yang cocok dengan karakter remaja saat ini. Dan mohon izin, jika diperbolehkan saya menambahkan 1 pertanyaan Dr. Gamal, karena saya bekerja di dinas yang berurusan dengan perempuan dan anak. Angka pernikahan usia anak di Wonosobo itu cukup tinggi. 3 tahun yang lalu sempat mencapai angka 2.000, turun menjadi 500 dan hari ini 1 tahun ini sudah ada kurang lebih 293 usia anak yang menikah. Dan itu kondisi di Wonosobo dan rata-rata lama sekolah juga hanya sampai 6,2 tahun. Harapan lama sekolah hanya 11,6. Artinya para orang tua hanya berharap anaknya sampai SMP saja bersekolah dan mereka rata-rata hanya mengenyam sekolah sampai dengan SD. Apa yang bisa dilakukan oleh kami lebih baik lagi untuk mengendalikan angka perkawinan anak ini yang rata-rata dilatar belakangi oleh budaya, dokter. Jadi di sini budayanya adalah nggak apa-apa menikah di bawah usia 19 tahun. Terima kasih, dokter. Masih semangat panitia? Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan yang pertama ya. Anak sandwich terus bagaimana bisa kita menghadirkan ya sesuatu yang kompatibel. Jadi pertama itu bagus banget Ibu sudah sangat memahami karakter anak. Ada 4 hal sebetulnya yang bisa dilakukan ya. Untuk menghadirkan pendidikan yang bisa efektif buat anak. Pertama adalah menurut saya harus bukan sekedar transfer of knowledge yang penting. Tapi Bapak Ibu ya, baik orang tua ataupun guru menjadi inspirator, fasilitator, akselerator buat anak-anak. Jadi bukan cuman kasih ilmu ya. Tapi bagaimana tadi bisa menginspirasi anak-anak, memfasilitasi anak-anak, dan menjadi akselerator. Dan itu saya rasakan Bapak Ibu dari bapak saya ya. Saya SD, bapak saya sudah bilang, nanti SMP masuk SMP 3 Malang. Udah didoktrin gitu. Itu SMP paling, waktu itu belum zonasi ya, sistemnya paling unggulan di kota saya. Saya diterima peringkat 7 dari bawah ya, 377, saya peringkat 371. Dari SMP 3 bapak saya udah doktrin, nanti masuk di SMA 3 Malang. Nah karena udah terbiasa ke SMP 3 Malang, SMA 3 Malang udah gampang waktu itu. Tapi waktu itu saya ingin masuk kelas akselerasi. Jadi kelas akselerasi itu cuma 14 orang kurang lebih di kota Malang yang bisa masuk ya. Nah tapi begitu SMA 3 ke kedokteran ini yang susah kan. Karena masuk SMA 3 sudah berdarah-darah. Di SMA 3 yang terima kedokteran cuma 1 yang tanpa tes.
Tapi udah terdoktrin itu kan. Dan saya memang pingin dari kecil gitu. Dari TK udah SD saya udah bilang kedokteran. Nah akhirnya apa? Fokus. Nah itu pertama, jadi bukan cuma kasih ilmu orang tua itu. Nanamkan, nanti menyambung ke poin yang berikutnya juga. Lalu yang kedua apa? Pendidikan yang kompatibel dengan generasi atau era anak-anak kita dan karakter anak-anak kita tadi. Jadi generasi milenial, zilenial, itu beda. Teknologi itu bisa membuat semuanya lebih efektif, lebih efisien ya. Dan yang ketiga, selain itu yang gak kalah penting adalah siapkan anak-anak untuk masa mendatang. Contoh, dulu 2014 kita nggak ngerti orang bisa jadi selebgram ya. Saya buat Instagram tahun 2015, nggak tahu bisa menghasilkan banyak rezeki. Nggak kenal kita istilah YouTuber kan. Sekarang anak-anak jadi YouTuber, selebgram, ada profesi namanya digital strategis, ya data analis bayangin. Data teknologi bilang apa? 2030 nanti ada 80% pekerjaan baru yang sekarang nggak ada. Nah itu poin-poin yang penting yang kita siapkan orang tua buat pendidikan anak-anak kita. Lalu yang kedua, bukan 1 jam ya, maksimal 1 jam Bapak Ibu ya. Kalau bisa 10 menit syukur-syukur ya nggak apa-apa juga. Jadi arahkan anak-anak aktivitas fisik itu yang penting ya. Dulu ingat lato-lato ya, sempat heboh kan. Anak-anak nggak pegang gadget Bapak Ibu, main lato-lato ya. Iya benar ya, lato-lato namanya kan ya. Lalu dan lain sebagainya. Nah yang sini poinnya menurut saya penting adalah bagaimana kita menghadirkan sesuatu yang lebih menarik dibandingkan gadget. Anak butuh sentuhan orang tua ya kan. Mungkin main bola sama bapaknya. Atau mungkin ngobrol sama ibunya ya. Atau mungkin diajak gitu, hobinya dia apa, main bola. Atau hobi dia main catur, bulu tangkis, let's say. Jadi relaksasi itu nggak harus dengan gadget Bapak Ibu. Itu penting karena tetap kita harus sesuai dengan, jadi anak-anak tuh nggak, itu menurut saya nggak tepat. Eranya anak-anak sekarang itu era teknologi, tapi berikan secara proporsional. Nah kontrol ya, jadi ketika pakai gadget Bapak Ibu berikan batasan-batasannya. Do and don't-nya. Di Singapura itu ada. Ketika anak-anak kuliah, sekolah ya, ada mata pelajaran namanya apa-apa yang tidak boleh dilakukan dengan gadget misalnya. Pendidikan tentang gadget itu ajarkan. Misalkan jaraknya tadi. Lalu batasi ya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Apa yang ditonton. Kadang sesuatu yang menarik, misalkan ada namanya Nusa, itu kan contoh kan. Tontonan anak yang memberikan edukasi buat anak-anak. Nah itu menurut saya menjadi penting. Dan yang ketiga, jadi harus didasarkan pada kebutuhan anak-anak kita hari ini. Namanya design thinking. Bisa baca bukunya IDEO, design thinking, atau baca bukunya Eric Ries, judulnya Lean Startup. Intinya apa? Membuat sesuatu sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Design thinking Mr. Fraud. Jadi design thinking itu apa? Satu, empathize. Ngobrol sama anak-anak muda tadi, apa sih yang dia sukai. Lalu tampung masalahnya apa, tampung ide-idenya apa, buat prototipe lalu tes. Misalkan tadi, buat organisasi, buat anak-anak muda. Alhamdulillah, sekarang bahkan puluhan ribu anak daftar anggota, ada 583 pengurus di Malang Cerdas. Dan yang kuliah gratis 4 tahun, tiap bulan dapat tunjangan 900.000 sampai 1,4 juta. Sama orang tuanya nggak boleh bayangin. Jadi kenapa? Ini mindset ya. Jadi bariernya itu 2. Satu financial kadang. Kedua itu mindset orang tuanya. Nah mindset ini penting. Mindset itu yang menggerakkan skill set ya. Tool set anak-anak itu kelak ya. Nah sehingga kita harus edukasi orang tua. Karena orang tua berpikirnya begini, kalau kuliah ngabisin duit, kalau kerja di sawah dapat duit ya. Jadi ngapain kuliah? Nah oleh karena itu, let's make it simple, buat edukasi atau komunikasi ke orang tua tentang pentingnya pendidikan buat anak-anak ya. Dan itu memang krusial Bapak Ibu. Proses edukasi itu bagi saya eskalator yang membuat anak-anak dari kelas ekonomi bawah mereka bisa naik ke kelas ekonomi menengah. Itu eskalator
yang membuat anak-anak yang mungkin tidak punya kesempatan untuk bekerja ya, mereka bisa menghasilkan banyak pencapaian yang luar biasa. Mungkin ada pertanyaan lain atau saya kasih closing? Masih ada yang bertanya, tapi azan asar juga sudah berkumandang, tapi baik, satu kesempatan terakhir mungkin Ge. Oke, silakan. Ya, silakan. Ya, ini pertanyaan terakhir karena sudah azan asar sudah berkumandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Dekat. Agak didekatkan mikrofonnya Ibu, mohon maaf. Agak didekatkan ke mulut. Saya tidak akan mengajukan sebuah pertanyaan, tapi saya ingin meminta hadiah kepada dokter. Hadiahnya adalah sebuah nasihat untuk beberapa anak muda yang ikut juga, termasuk anak saya yang masih SMA, minta nasihatnya gitu. Biar terinspirasi. Demikian permohonan hadiah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa tepat sekali sebagai pernyataan terakhir atau last comment dari Dr. Gamal menyambung permohonan dari Ibu ini. Mohon nasihat untuk anak remaja yang hari ini. Baik, paling dalam memang berharap, betul-betul saya itu senang sekali kalau Bapak Ibu punya anak-anak yang nanti betul-betul bisa meraih penghargaan dunia. Dan buat adik-adik yang masih muda, coba bayangkan adik-adik. Jadi saya sering imajinasikan. Satu kunci penting menurut saya sebelum saya bicara soal imajinasi ini ya. Kuncinya itu persisten dan konsisten. Itu saya pegang sejak dulu ya. Waktu dulu ingin masuk SMA 3 ya. Itu saya fokus betul. Di SMP itu gimana saya nyiapin ujian nasional. Sehingga saya fokus di 3 pelajaran itu. Ketika SMP ingin masuk ke kedokteran ya. Itu saya fokus betul. Persisten, konsisten ya. Saya siapin semua hal ya. Bahkan ketika di kedokteran ingin menjadi mahasiswa teladan, mahasiswa berprestasi. Itu saya persisten, konsisten. Mulai dari study oriented, gabung organisasi sampai jadi suka karya tulis. Jadi hari raya Idul Fitri, bayangin lebaran ya. Selesai halal bihalal, malamnya saya buat karya tulis Bapak Ibu. Ini serius adik-adik. Saya itu sampai keliling ke belasan kampus di Indonesia. Saya ikut di Udayana, Atmajaya, Sriwijaya, UNS, Airlangga dan lain sebagainya. Dan sama ketika saya ingin mendapatkan berbagai dukungan internasional dunia ya, dana, apresiasi, jaringan. Persisten, konsisten. Kalau saya ceritakan sorohnya ini. Saya jaga malam di rumah sakit sampai jam 4 pagi. Saya langsung pulang, ambil koper, langsung berangkat ke bandara, langsung flight ke India. Itu landing, saya nggak ada ceritanya ke hotel, langsung ke lokasi kegiatan. Langsung di situ saya presentasi, terima apresiasi ya. Dan itu nggak jarang, nggak 1-2 kali. Kadang saya selesai sumpah dokter, saya ingat. Awalnya saya pikir selesai siang, ternyata pagi selesai. Saya ambil pesawat jam 1 dari Surabaya ke Jakarta, Jakarta Singapura, Singapura Thailand. Perlunya apa? Supaya saya landing malam hari. Supaya selalu ingat bagaimana orang tua itu berjuang ya. Berkorban buat kita. Oleh karena itu sekarang saatnya adik-adik. Kita memberikan yang terbaik ya. Di rumah sakit saya sering melihat ya. Anak-anak yang menangis gitu. Menangis dengan penuh rasa bersalah karena tidak mempersembahkan yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Adik semuanya. Luar biasa sekali ya. Kalau saya berangkat dari rumah Bapak Ibu, saya mau cerita ke ibu-ibu ini ya. Saya berangkat dari rumah saya, ibu saya itu angkat tangannya. Angkat tangannya, berdoa sama Allah. Mau ibu saya di dapur ya, kadang saya suruh duduk dulu Gamal. Mami doakan dulu, baru saya diizinkan berangkat. Kadang ibu saya itu datang ke depan, jangan lupa doa, jangan lupa doa, jangan lupa doa. Dan bagi saya itu memberikan kepercayaan diri yang luar biasa. Karena orang yang percaya diri bukanlah sekedar orang yang yakin pada. Sudah dilakukan oleh Dr. Gamal sepanjang masa hidupnya dan juga hari ini. Karena hari ini tidak mudah, Allah memberikan ujian kesabaran kepada kita semuanya dari mulai listrik mati, layar, petir, hujan. Akan tetapi Dr. Gamal dan tim tetap mempersembahkan yang terbaik untuk kita semuanya. Mari kita doakan semoga Dr. Gamal dan tim selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah memiliki peluang untuk bisa mengepakkan sayapnya lebih luas lagi, lebih bermanfaat lagi untuk Indonesia, untuk generasi ke depan dan untuk dunia ini. Banyak tips
ajaran yang sudah dititipkan kepada kita selaku pendidik, ataupun selaku orang tua, ataupun selaku remaja. Insya Allah semoga kita bisa mencatatnya dalam hati dan melaksanakannya mulai esok hari, insya Allah. Dan saya menyampaikan quote yang sempat saya catat, karena menurut saya quote yang disampaikan itu adalah yang paling sesuai dengan tema hari ini, dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Dr. Gamal. Saya rasa ini patut menjadi satu kalimat yang kita ingat betul, bahwa orang yang percaya diri bukanlah orang yang yakin pada kemampuannya, tetapi orang yang yakin bahwa Allah bersamanya. Artinya makhluk yang taat kepada pemiliknya. Sama sesuai dengan tema tabligh akbar pada hari ini, yang taat, yang menginspirasi. Jazakumullah khairan katsira sekali lagi kepada Dr. Gamal, dan mohon berkenan untuk dapat menerima cenderamata yang dipersembahkan oleh kami, yang akan diserahkan oleh Ketua Mahfazah Wonosobo Ibu Nurjana. Kami silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini kita ngaji surat Yusuf, Ibu hari ini membayangkan Nabi Yusuf seperti beliau, Bu. Masya Allah. Masya Allah. Semoga kalau kita ngaji seperti ini, jangan berhayal andai suami kita, andai anak kita seperti beliau. Tapi mari kita berdoa kepada Allah, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Keluar dari sini, keluar dengan doa, semoga anak-anak kita dihebatkan oleh Allah seperti hebatnya Dr. Gamal, insya Allah. Sebagai penutup, insya Allah Sabtu yang akan datang akan hadir di tengah kita motivator hijrah. Nama beliau Teh Indadari dari Jakarta. Insya Allah beliau akan hadir di Mahfazah, monggo dirawui lagi. Sekali lagi mohon maaf, semoga mati lampunya, hujannya, petirnya adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari akan Sugeng Kundur, sampai bertemu lagi di kajian. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti sampai rumah jangan bilang tadi saya ketemu Nabi Yusuf ya, Bu. Masya Allah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.